Kamis 16 Oktober 2025, PSSI mengumumkan mereka dan pelatih Kluivert sepakat mengakhiri kerjasama secara mutual termination atau berarti pemutusan kontrak yang disepakati bersama. Kamis 16 Oktober 2025, PSSI mengumumkan mereka dan pelatih Kluivert sepakat mengakhiri kerjasama secara mutual termination atau berarti pemutusan kontrak yang disepakati bersama. Sehingga PSSI tidak perlu membayar kompensasi atas sisa kontrak Kluivert yang seharusnya berlangsung hingga 2027. Menurut pernyataan resmi PSSI, putusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional Indonesia ke depan. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, seluruh tim kepelatihan asal Belanda yang mendampingi Kluivert termasuk Alex Pastoor, Danny Lanzat, pelatih U23 Gert van den Berg dan juga pelatih timnas U20 Frank van Kempen juga tidak lagi menangani timnas Indonesia di semua level. Langkah ini membuat kursi pelatih senior timnas Indonesia kembali kosong bertepatan dengan periode penting, yakni timnas Indonesia masih berpotensi memainkan laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025. Ada kemungkinan PSSI akan menunjuk pelatih caretaker dalam jangka pendek, kemudian melakukan perburuan pelatih baru secara menyeluruh menjelang tahun depan. Pemecatan ini juga menjadi sorotan besar karena Kluivert meskipun baru menjabat belum genap 1 tahun, yang awalnya diharapkan menjadi jembatan gaya Belanda yang cocok bagi para pemain Indonesia yang banyak berasal dari generasi diaspora Belanda atau naturalisasi. Sebelumnya, Kluivert sendiri dipilih untuk memimpin skuad Garuda menggantikan Sintayong yang kontraknya diakhiri pada Januari 2025. Dengan pergantian ini, pertanyaan besar muncul, siapa yang layak menggantikan Patrick Kluivert? Di antara kandidat populer muncul nama Jesus Casas dan kemungkinan kembalinya Sintayong. Mari kita telaah kekuatan, kelemahan, dan juga kecocokan timnas Indonesia jika ditangani oleh Jesus Casas maupun Sintayong. Siapa itu Jesus Casas? Jesus Casas Garcia adalah pelatih asal Spanyol yang lahir pada 20 Oktober 1973. Sebelum menangani tim nasional Irak, ia pernah berada di level klub dengan menjadi tim analis, pelatih muda, juga tim taktis. Sebelumnya akhirnya dipercaya sebagai asisten pelatih timnas Spanyol di bawah asuhan Luis Enrique. Kemudian juga pada 2022 ia dilantik sebagai pelatih timnas Irak dengan kontrak jangka panjang. Setelah menangani Irak, Casas mencatat sejumlah prestasi dan juga mendapat kritik tentunya. Tentu yang paling diingat ketika Casas membawa Irak menang atas Jepang di Piala Asia 2023. Namun pada April 2025, Federasi Sepak Bola Irak mengumumkan pemecatannya bersama seluruh staf kepelatihannya. Karirnya dengan Irak menghasilkan 20 kemenangan, 4 imbang dan 9 kalah dari total 33 pertandingan. Terus juga muncul pertanyaan, apa sih alasannya Jesus Casas cocok untuk menang timnas Indonesia? Sebelumnya juga beberapa media Indonesia telah mencantumkan Casas sebagai kandidat utama pengganti Patrick Kluivert. Ada beberapa alasan kenapa Jesus Casas cocok melatih timnas Indonesia. Pertama adalah sudah mengenal timnas Indonesia. Jesus Casas pernah bertemu timnas Indonesia setidaknya 3 kali dalam konteks laga internasional antara periode 2023 hingga 2024 ketika ia masih menjadi pelatih timnas Irak. Hal ini tentunya memberi keuntungan bahwa ia memiliki wawasan langsung tentang kekuatan dan juga gaya bermain tim nasional Indonesia. Terus juga alasan selanjutnya ada pengalaman di arena internasional Asia. Menangani Irak membuat Casas terbiasa dengan tantangan sepak bola Asia, yakni gaya permainan dengan kondisi lapangan yang bagus, regulasi FIFA Zona Asia, dan juga tekanan dari Federasi Nasional. Selain itu juga dari gaya taktis dan fleksibel juga, Casas cocok dengan permainan Indonesia. Permainan itu ia dapat beradaptasi dengan kondisi pemain dan juga lawan. Menurut data transfer market, formasi favorit Casas adalah 4-2-3-1 atau format yang cukup umum dan dapat diubah sesuai kebutuhan. Namun ada juga tantangan dan risiko jika PSSI nantinya menunjuk Jesus Casas. Pertama, ada reputasi pemecatan di Irak dan juga isu kontrak. Saat menangani Irak, pemecatan Jesus Casas saat itu juga dianggap berat. FIFA menyebut pemecatan tersebut disebabkan oleh pelanggaran serius kontrak yang dilakukan oleh Jesus Casas. Situasi ini dapat diinterpretasikan sebagai catatan negatif di kalangan pemilik federasi sepak bola lain yang mungkin mempertanyakan stabilitas kepribadian atau manajemen internalnya. Faktor kedua juga adaptasi budaya dan juga bahasa. Meskipun ia sudah berpengalaman di level internasional, tantangan komunikasi tetap ada. Jika Jesus Casas ditunjuk ke Indonesia, ia perlu memahami kondisi
sepak bola lokal, budaya pemain, karakter supporter, dan juga cara kerja PSSI. Faktor selanjutnya juga kredibilitas di mata publik, karena Casas bukan nama besar di level klub top Eropa maupun kompetisi menonjol saat ini. Publik mungkin meragukan kemampuannya memimpin tim nasional yang ambisius seperti timnas Indonesia. Yang keempat juga kontroversi kontrak dan juga potensi sengketa. Karena kasus pencatannya di Irak terkait pasal regulasi kontrak, PSSI harus bersiap secara legal agar tidak terjebak masalah serupa. Kesimpulan sementara, Jesus Casas memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi pengalaman di Asia dan juga wawasan terhadap timnas Indonesia. Tapi risiko reputasi dan adaptasi juga patut diperhitungkan oleh PSSI sebelum mengontrak pelatih asal Spanyol tersebut. Nama kedua mungkin adalah potensi kembali Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong adalah pelatih asal Korea Selatan yang sempat menjadi pelatih timnas Indonesia dari akhir 2019 hingga awal 2025. Di bawah asuhannya, Indonesia mencatat beberapa pencapaian signifikan seperti pemilihan pemain muda yang berkualitas, naturalisasi pemain juga menciptakan susunan yang lebih modern dan juga ambisius. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia juga sempat menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta yang saat itu juga meningkatkan kepercayaan tim. Sayangnya, PSSI akhirnya memutuskan untuk memecat Sintayong pada Januari 2025 meskipun kontraknya berlaku hingga 2027. Pemecatan itu juga dijustifikasi oleh PSSI karena ingin pemimpin dapat menerapkan strategi yang lebih baik dan juga komunikasi ke pemain yang lebih efektif. Pemecatan Sintayong saat itu juga memicu reaksi emosional dari pendukung Indonesia dan juga media-media Korea Selatan. Beberapa pihak menyebut keputusan itu terlalu prematur atau tidak menghargai jasa Sintayong yang sudah membangun fondasi baru di tim nasional Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa Sintayong layak dipertimbangkan kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Pertama, tentunya pengetahuan mendalam terhadap pemain dan juga dalam sistem permainan Indonesia. Karena sudah pernah memimpin timnas Indonesia, Sintayong tahu kekuatan, kelemahan, karakter pemain, dan juga kultur sepak bola Indonesia, dan juga kendala-kendala yang ada di tanah air. Hal ini tentunya mempersingkat masa adaptasi dibanding pelatih luar yang benar-benar asing dengan Indonesia. Faktor kedua juga rekam jejak prestasi signifikan, kemenangan atas Arab Saudi, atau kemajuan di kualifikasi Piala Dunia, serta identitas tim yang mulai terbentuk selama masa kepemimpinannya menunjukkan bahwa Sintayong memiliki kapasitas untuk membangkitkan tim nasional Indonesia di level kompetitif Asia, bahkan nantinya berjuang di level lebih tinggi seperti Piala Dunia. Faktor ketiga juga hubungan emosional dengan publik dan kepercayaan banyak penggemar dan pengamat yang berharap Sintayong kembali karena mereka melihatnya sebagai figur yang berjuang bersama timnas Indonesia. Faktor keempat juga ada prinsip kontrol penuh dan juga visi jangka panjang. Dalam laporan media Vietnam disebut bahwa Sintayong menyatakan kesediaannya kembali ke timnas Indonesia asalkan PSSI memberikan otoritas penuh dalam memilih pemain, pengaturan latihan, dan juga tim asistennya. Dengan cara seperti itu, ia dapat bekerja tanpa keterbatasan yang menghambat visi profesionalnya. Namun ada juga tantangan dan hambatan jika Sintayong nanti kembali ke timnas Indonesia. Pertama, tentu citra dipecat dan keraguan oleh PSSI. Karena sebelumnya telah dipecat, ada kekhawatiran bahwa masalah serupa bisa saja muncul lagi jika ekspektasi publik tidak terpenuhi. Faktor kedua juga kemampuan komunikasi dan bahasa. Salah satu alasan pemecatan Sintayong disebut adalah kendala komunikasi, terutama dalam menangani strategi dan juga komunikasi dengan pemain naturalisasi. Ketika PSSI menginginkan pelatih lebih berkomunikasi efektif, untuk kembali Sintayong mungkin harus memperkuat dukungan staf penerjemah atau kemampuan bahasa agar tidak terulang hambatan di periode sebelumnya. Faktor ketiga ada ambisi solusi jangka panjang versus ekspektasi cepat. Karena ia sudah pernah gagal memenuhi semua atau beberapa ekspektasi dari PSSI, ia harus menunjukkan bahwa ia telah berkembang agar publik dan pengurus federasi bisa memberikan kepercayaan kedua kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di luar Jesus Casas dan Sintayong, jika PSSI masih penasaran dengan pelatih asal Belanda, 4 nama ini sebenarnya juga bisa dijajal. Nama pertama ada Philip Cocu. Mantan pelatih PSV Eindhoven ini dikenal dengan filosofi permainan cepat dan fokus pada pengembangan pemain muda. Nama kedua ada Mark van Bommel, sosok energik yang kini pernah melatih klub Belgia. Ia dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun semangat tim dengan gaya agresif. Di posisi 3 ada Bert van Marwijk, pelatih veteran yang pernah membawa Belanda ke final Piala Dunia 2010 dan berpengalaman di sepak bola Asia bersama Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan juga Australia. Nama terakhir juga ada Frank de Boer, mantan pelatih timnas Belanda dan Barcelona ini pernah atau memiliki gaya bermain menyerang dan struktur permainan yang rapi. Rekomendasi strategis dan jalan tengah. Melihat situasi, ada beberapa rekomendasi strategis yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI. Pertama adalah menunjuk pelatih caretaker
Untuk laga uji coba November 2025, PSSI bisa saja mengangkat pelatih caretaker dari pelatih lokal atau dari Timnas Indonesia U23. Sementara itu, di saat bersamaan juga PSSI bisa melakukan proses seleksi terbuka untuk pelatih baru yang akan menangani Timnas Indonesia dalam jangka panjang. Faktor kedua juga ada menjadikan Casas atau Sintayong sebagai kandidat utama, tetapi jelas parameter evaluasinya. Bila memilih Jesus Casas, pastikan ada klausul evaluasi berkala, kontrak yang jelas, dan juga tim staf lokal yang membantu adaptasi pelatih asal Spanyol tersebut. Bila memilih Sintayong, dipastikan ia diberi keleluasan dan pernah yang ia minta dan dukungan kuat agar konflik tidak terulang. Faktor ketiga adalah membangun stabilitas manajemen di internal. Pemilihan pelatih jangan hanya didasari nama besar atau popularitas, tapi harus ada kesepahaman antara pelatih, federasi, dan tim manajemen tentang visi jangka panjang seperti pembinaan muda, pemain muda, naturalisasi, sistem pelatihan atau kontinuitas. Faktor keempat atau selanjutnya adalah mempersiapkan periode transisi. Jika pelatih baru nanti atau Casas, Sintayong atau pelatih lainnya belum siap langsung, tim asuhan atau tim pelatih caretaker penting agar memahami kondisi skuad agar tidak kehilangan momentum. Faktor kelima juga ada penguatan staf teknis atau pelatih lokal. Apapun pelatihnya, keberhasilan akan sangat dipengaruhi oleh adaptasi dengan budaya lokal, komunikasi, dan juga peran asistennya. Memiliki asisten pelatih dari Indonesia yang kompeten bisa membantu menghubungkan pelatih asing dengan dunia sepak bola tanah air. Simpulan, pemecatan Patrick Kluivert membuka peluang besar sekaligus tantangan bagi PSSI untuk memilih pelatih yang tepat. Jesus Casas menawarkan visi baru, pengalaman Asia, dan pendekatan taktis yang menarik, namun membawa risiko adaptasi dan reputasi karena kasus pemecatannya di Irak. Sementara Sintayong punya keunggulan dalam pemahaman sistem dan pemain Indonesia, serta dukungan emosional dari publik, namun harus melewati trauma masa lalu dan juga ekspektasi tinggi di Timnas Indonesia. Idealnya PSSI melakukan transisi yang hati-hati, memanfaatkan tenaga caretaker untuk sementara untuk digunakan di FIFA Match di November 2025 untuk kemudian memilih antara Jesus Casas atau Sintayong dan atau pelatih lain nantinya berdasarkan visi, stabilitas, dan kontrak yang jelas. Sintayong juga bisa dipilih karena sudah paham betul dengan pola permainan anak asuh Timnas Indonesia. Jika PSSI, namun di saat bersamaan jika PSSI lebih mengincar inovasi jangka panjang, Jesus Casas juga merupakan pilihan menarik yang layak dipertimbangkan.